semoga baik ya. Siapa di antara kalian yang udah bosen gara-gara di rumah terus? Siapa yang di antara kalian yang udah capek kerjanya rebahan terus? Tenang. Di sini aku mau ngajak kalian untuk produktif hari ini. Aku mau ngajak kalian untuk melakukan suatu eksperimen yang sangat sederhana. Kalian ikut ya. Ayo ikut terus. Nah, di depan kalian sudah ada bahan-bahan yang kita perlukan untuk melakukan eksperimen ini. Yang pertama, kita butuh 1 buah telur. Ada dong di rumah. Yang kedua, kita butuh asam cuka. Bisa merek apa aja ya. Dan yang terakhir, kita butuh 1 buah gelas. Kalian bisa pakai gelas plastik seperti aku atau bisa gelas kaca juga ya. Oke, kalau bahan-bahan ini udah kalian siapkan, ayo kita mulai eksperimennya. Jadi, di sini kita akan melakukan eksperimen kimia, yaitu mereaksikan 1 buah telur dengan asam cuka. Kita mulai ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuangkan asam cuka ke dalam gelasnya. Kalian kira-kira saja, kita bisa pakai sebanyak setengah gelas. Yang kedua, kita masukkan 1 butir telur ke dalamnya. Hati-hati ya. Seperti ini. Yang ketiga, kita tunggu sekitar 24 jam. Iya, 1 hari. Karena ini merupakan reaksi yang sangat lambat, jadi kita harus tunggu 1 hari. The next day. Setelah 24 jam, telur akan berubah menjadi seperti ini. Seperti telur rebus ya. Tapi enggak loh. Ini telur yang kemarin kita simpan selama 24 jam dalam air cuka. Sebelum direaksikan dengan asam cuka, telur itu keras. Dan kalau kita jatuhkan, ini akan pecah. Selain itu, warna dari telur tersebut berwarna coklat. Tetapi ketika sudah direaksikan, telur bertekstur menjadi lembek dan ada perubahan warna. Yang tadinya coklat berubah menjadi warna putih. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, ada perbedaan kan antara telur yang sudah dicelupkan ke dalam cuka dan telur yang belum dicelupkan. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ternyata hal itu terjadi karena terjadinya reaksi asam dan basa antara telur dan asam cuka. Cuka bersifat asam dan cangkang telur bersifat basa. Ketika mereka bereaksi, maka akan terjadi serah terima proton di dalamnya. Cuka yang bersifat asam akan mendonorkan protonnya kepada cangkang telur yang bersifat basa. Ketika mereka bereaksi, mereka akan menghasilkan karbon monoksida yang mana ditandai dengan adanya gelembung-gelembung yang terjadi di sekitar telur. Proton yang didonorkan oleh asam cuka memerlukan waktu yang sedikit lama untuk masuk ke dalam cangkang telur. Oleh karena itu, reaksi ini merupakan reaksi yang sangat lambat. Kita membutuhkan waktu 1 hari atau 24 jam untuk menunggu keduanya bereaksi secara sempurna. Proton yang masuk ke dalam telur akan mengikat kalsium yang ada dalam cangkang telur, sehingga telur akan berubah yang tadinya keras menjadi lembek. Begitu pula dengan warnanya. Yang tadinya warna coklat akan berubah menjadi warna putih. Jadi, dari reaksi ini kita bisa tahu bahwa cangkang telur itu bersifat basa dan asam cuka itu bersifat asam. Ketika mereka berdua bereaksi, maka akan terjadi serah terima proton di dalamnya yang akan mengubah telur tersebut dari mulai teksturnya hingga warnanya. Oke.
Oke, sampai di sini video kita. Good job untuk kalian yang mengikuti eksperimen ini, dan sampai ketemu di eksperimen-eksperimen